warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maknus Satul Hauro, SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Al-Ma'ata Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya SMP Al-Ma'ata Majenang. Berikut ini uji kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Alhamdulillah, sehat, semangat, ceria. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan waj'alni minan najihin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Kemudian saya akan absen kalian satu persatu ya. Muhammad Aliuddin, Dian Chandra Khairunisa, kita Sri Novitasari, Alfer Faik, Abib Muzaki, Nazla Aulia, Tina Syarifatul Laili, Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Nihil hari ini berangkat semua ya. Selanjutnya, saya ingatkan untuk selalu bersikap disiplin, ya. Berangkat tepat waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Harus semangat belajar ya. Jangan melamun ketika belajar, jangan ngantuk, tapi harus semangat supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Masing-masing dari kalian kan punya cita-cita yang tinggi ya. Nah, cara mencapainya adalah dengan belajar. Oke? Sekarang kan wajib nasional. Silakan.
Kita semua adalah patriot bangsa yang siap membela tanah air kita, tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang teks narasi. Ada yang masih ingat apa itu teks narasi? Kalau sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur? Ya? Silakan kita jawab. Teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Akan menyaksikan tayangan PowerPoint, mengetahui KD-nya, kompetensi dasar, IPK-nya, dan tujuan pembelajaran teks prosedur. Sekalian sudah ada yang pernah membuat sesuatu? Sudah. Ayo Devani, sudah pernah membuat apa? Obat tradisional. Yang lain ada lagi? Membuat kerajinan kupu-kupu dari kertas karton. Ada yang lain? Silakan. Ya, Syarifah? Membuat telur ceplok. Ada lagi? Ya, dia? Membuat mie instan. Itu teksnya menggunakan teks prosedur. Kalian kan sudah pernah membuatnya. Nah, dalam teks prosedur itu yang dimuat apa? Pertama apa? Tujuannya, betul. Yang kedua? Bahan. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita lihat bersama, oke? Simak baik-baik. Silakan. Udah kangen banget sama kalian nih. Oke, ini kita akan belajar tentang teks prosedur, ya. Apa itu teks prosedur? Teks tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya kita memberikan petunjuk kepada seseorang untuk membuat sesuatu, rangkaiannya menggunakan teks prosedur supaya kita bisa mengidentifikasinya, kemudian menyimpulkan dari teks tersebut. Oke, belajar dengan semangat ya. Tetap semangat dong. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa sih yang dinamakan teks prosedur? Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Kita masuk pada struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur ini ada 4 bagian. Yang pertama judul. Judul berupa nama, bentuk yang hendak dibuat, sesuatu yang dilakukan atau juga sesuatu yang digunakan. Yang nomor 2 tujuan. Tujuan biasanya berisi pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan, atau juga digunakan. Selain itu, pengantar dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulis. Yang ketiga, material. Dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan atau daftar persyaratan yang harus dibuat atau dibawa pada teks prosedur tertentu. Yang terakhir atau yang keempat, penutup. Biasanya berisi berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi, atau imbauan. Masuk ke dalam jenis-jenis teks prosedur. Di dalam teks prosedur ini ada 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana,
yang hanya berisi 2 langkah atau 3 langkah. Contoh prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contoh prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Ciri-ciri teks prosedur. Ada 6 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjuksi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan yang berisi kegiatan secara urut. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah ilmu kalian dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian sehingga kita dapat belajar bersama dari pelajaran bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Oh iya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Selalu happy, selalu berpikir positif, dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian lihat tadi tayangan YouTube-nya ya? Apa saja yang ada di dalamnya? Pertama apa? Pengertian teks prosedur. Lalu Struktur teks prosedur. struktur. Lalu jenisnya. Lalu ciri kebahasaan. Dari keempat ini sudah jelas semuanya? Atau ada yang masih ditanyakan, masih perlu ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Devani. Jenis-jenisnya, ada yang bisa menjawab? Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, Teks prosedur teks kompleks. prosedur kompleks. Dan yang ketiga, Teks prosedur protokol. ya, teks prosedur protokol. Baiklah, nanti kalian bersama-sama akan membentuk kelompok. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian menggali masalah yang ada dari tayangan YouTube tadi. Kalian akan membagi kelompok seperti biasa, kemudian menggali informasi yang ada di dalamnya, dan membuat atau mencipta teks prosedur. Silakan dibagi kelompoknya. Ada masing-masing kelompok untuk berbagi tugas. Ada yang mencari strukturnya, ada yang mencari ciri kebahasaan, dan ada yang mencipta. Ayo segera kerjakan. Waktu kalian 20 menit dari sekarang.
Masih ditulis ulang. Tujuannya ya, jangan lupa. Tujuan pembuatan teks prosedur supaya apa? Itu yang dimaksud dengan tujuan. Tujuan pembuatan teks prosedur. Perhatian semuanya. Untuk mempermudah, maka Ibu akan tayangkan contoh teks prosedur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat gula merah dari nira kelapa. Langkah yang pertama adalah pengambilan nira. Pohon kelapa yang siap diambil nira setelah berumur 8 tahun atau umur 4 tahun untuk kelapa hibrid. Bisa diambil niranya jika telah menghasilkan 3 tandan bunga yang baru membuka dan tandan yang termuda sudah mencapai 20 cm panjangnya. Nira dapat diambil dari tandan yang seludahnya belum mekar dengan cara memukul-mukul tangkai bunga secara perlahan-lahan. Lalu setelah 3-4 hari baru boleh disadap agar memudahkan keluarnya nira. Lalu seludang dibalut dengan tali dari ujung ke bagian pangkalnya agar tidak mekar. Disebut mayang. Nah, mayang tersebut dirundungkan perlahan-lahan hingga membentuk sudut 60 derajat dengan garis vertikal dan diikat agar tetap pada posisi tersebut. Mayang yang mau disadap dipotong ujungnya kurang lebih 10 cm dengan pisau tajam. Kira-kira seminggu kemudian niranya sudah akan keluar. Agar niranya tidak asam, kotorannya mengendap, dan gulanya nanti berwarna kuning muda, ke dalam wadahnya perlu diberi 1 sendok makan kapur sirih atau memakluminya larutkan nabi sulfit secukupnya. 1 sendok nabi sulfit dalam 2 liter air. Penyadapan dilakukan pada pagi hari sebelum jam 8 dan sore sebelum jam 4. Sebelum wadah dipasang kembali untuk penyadapan berikutnya, mayang dipotong sedikit dengan sekali sentuhan agar bisa melancarkan keluarnya nira. Setiap mayang dapat diambil niranya selama kurang lebih 40 hari pagi dan sore hari. 1 pohon kelapa normalnya menghasilkan 3-10 liter nira. Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasaman atau pH-nya antara 6-7. Nira yang jelek pH-nya kurang dari 6 dan bila digunakan mutu gulanya akan jelek. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan pengelola nira. Peralatan antara lain wajan besi atau aluminium, kain safing, ember atau baskom, serok, cetakan, dan tungku atau kompor. Lalu bahan-bahan di sini ada nira kelapa, irisan batang nangka atau irisan buah pepaya muda, kapur sirih atau larutan nabi sulfit. Selanjutnya, cara mengelola. Nira sebelumnya
Disaring kemudian dimasukkan ke wajan besi atau aluminium. Lalu nira dimasak dengan panas yang konstan pakai bahan bakar kayu atau serasang atau bahan bakar lainnya. Lama pemasakan tergantung jumlah nira yang dimasak. Kurang lebih 15 menit sebelum gulanya masak diberi 1 cc santan atau 1 butir kelapa parut dicampur 100 cc air. Nah, nira yang telah mengental diaduk cepat dengan arah memutar. Jika telah mengental dan berwarna kemerahan, dituang ke dalam cetakan. Kira-kira 10 menit kemudian cairannya sudah memadat. Artinya, proses pembuatan nira menjadi gula merah sudah selesai. Oke, selamat mencoba dan ingat selalu untuk keamanan pangan dan kesehatan konsumen, jangan menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Gunakanlah bahan alami sebagai pengawet dan penguat rasa. Oh ya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selesaikan, kita masih banyak loh. Maju, kemudian ada yang menang. Oke, terima kasih. Atau rumput kakao untuk roti. Bisa diambil niranya jika telah menghasilkan 3 kali minuman. Tapi kita akan istirahat dulu supaya otot kita tidak tegang dan kita bisa fokus untuk menyelesaikan tugas dari masing-masing kelompok. Siap? Ikuti gerakan tangan saya. 1 menembak, 2 ditembak. 1 menembak, 2 ditembak. Ya? Siap? Kita mulai. Kita lakukan bersama-sama. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Siap? Semuanya bersuara dong. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo. Malah kayak gini. Ulangi. Ya, baik, 1 tuh, salah. Ya, 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi.
Sudah bisa konsentrasi ya? Kita. Grammarly. Sudah? Jika sudah selesai, silakan kelompok yang sudah selesai duluan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliyuddin Hafiz dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadli Farhanur, Rina Syarifatul Nisa, dan Cika Amalia Putri. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya yang bertemakan cara memasak nasi goreng. Tujuan membuat nasi goreng yang lezat. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: 1. Nasi yang sudah dingin. 2. Bawang putih 3 siung. 3. Cabai rawit 3 buah. 4. Telur 1 butir. 5. Bawang merah 3 siung. 6. Garam dan penyedap. 7. Kecap. 8. Minyak goreng. 9. Daun bawang. Cara memasak: 1. Haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis irisan bawang merah dan telur hingga wangi. 2. Masukkan nasi, aduk hingga merata. Masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. 3. Nasi goreng siap dihidangkan. Selagi hangat, semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Ya, Fadli silakan. Tanggapan saya untuk kelompok sudah bagus. Semua strukturnya sudah ada. Ciri kebahasaan, jenis dan tujuannya sudah lengkap dan benar. Terima kasih Fadli. Kemudian kelompok yang sudah selesai maju, silakan. Kelompok 2 silakan. Oke, terima kasih.
Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Sudah benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Ya. Saya bernama Gita Sinatiana dan anggota saya bernama Maulidia, Chandra Khairunisa, Aksar Faiz Nurhalizmawan, dan Abi Musafir. Saya akan menceritakan bagaimana langkah-langkah membuat telur dadar. Telur dadar menjadi salah satu menu favorit tanah air. Jika kamu ingin mencoba membuat telur dadar sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan bahan dan mengisi langkah-langkah. Izin membuat telur dadar kita dituliskan dalam kain untuk memberikan langkah-langkah membuat telur dadar. Buat langkah membuat telur dadar. Bahan telur, minyak goreng, telur bawang, dan cabai secukupnya. Alat mangkok kecil, sendok, dan alat penggorengan. Bahan tambahan itu nasi. Langkah-langkahnya: ambil telur secukupnya, pecahkan telur ke dalam mangkok, dan masukkan bahan-bahan yang perlu dimasukkan. Aduk telur sampai bumbu rata. Lalu panaskan minyak di atas teflon. Ketika sudah panas, masukkan telur yang sudah diaduk. Goreng telur sampai matang, hidangkan di atas piring selagi hangat dan tambahkan nasi secukupnya. Kini kamu sudah mengetahui cara membuat telur dadar. Selamat coba. Terima kasih. Tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 1 untuk menanggapi silakan. Ibu, Ya. Pandi silakan. tanggapan saya untuk kelompok 3 sudah bagus. Semua strukturnya sudah ada. Ciri kebahasaan, jenis dan tujuannya sudah lengkap dan benar. Terima kasih Fadli. Tepuk tangannya Pak Fadli. Kemudian langkah-langkahnya juga ada di situ, harusnya diaduk sampai merata. Kamu membacanya diaduk sampai menata. Sudah itu untuk kelompok 1, nilainya untuk kelompok 1 4,6. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2 membuat bakwan tadi ya. Itu sayuran dan bahan yang lain dicampur. Harusnya sayurannya itu diiris-iris terlebih dahulu. Membuat bakwan itu misalnya dari kobis, masa kobis utuh dicampurkan tepung terigu. Kita akan melihat bakwan yang sangat besar kalau begitu. Lebih teliti lagi, sayurannya harus diiris terlebih dahulu. Jadi itu kemudian sayurannya diperinci. Membuat bakwan misalnya bakwan jagung, maka terbuat dari jagung, atau membuat bakwan dari kobis ya. Jadi sayurannya harus jelas apa saja. Nilai dari kelompok 2 adalah 4,6. Tepuk tangannya. Kemudian kelompok 3. Ya, alat dan bahan sudah lengkap, langkahnya juga lengkap, yang kurang sedikit di tujuannya. Ya. Untuk kelompok 3 saya kasih nilai 4,8. Ini peningkatan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan meriah. Selanjutnya Ibu akan mengadakan penilaian secara lisan. Barang siapa yang bisa menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan nilai.
Siapa yang bisa menjawab maka mengacungkan tangan. Nomor 1. Apakah pengertian teks prosedur? Silakan Ali. Teks prosedur adalah tes yang spesifik atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan sesuatu. Oke, benar sekali jawaban Ali. 100 untuk Ali. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, teks prosedur pengertiannya apa? Teks tentang langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian strukturnya ada judul. Ayo bersama Ibu. Strukturnya judul, tujuan, material, penutup. Pintar. Ciri kebahasaannya kalimatnya aktif, berisi paduan, kata kerja aktif, berisi ukuran atau satuan, kemudian menggunakan kata konjungsi atau penghubung, dan ada rekomendasi di penutupnya, ya. Setelah menyimpulkan, ada hambatan tidak? Tadi pada saat mencipta teks prosedur ada kesulitan? Ya, kelompok 2 bagaimana? Kami kurang teliti dalam langkah-langkah. Ya, kelompok 2 tadi kurang teliti dalam langkah-langkah pembuatan bakwan. Ada lagi silakan. Kelompok 1 silakan. Kami kurang teliti dalam penyebutan komponen. Oh iya, tadi kurang teliti dalam penyebutan bahan-bahannya. Kerupuknya belum disebutkan. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa rajin belajar di rumah, rajin membantu orang tua, gunakan berbagai media untuk belajar. Jadi media elektronik bukan hanya untuk bermain, tapi utamanya untuk belajar. Salam ibu kepada orang tua kalian. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.